Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat malam hari ini, mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah, terima kasih atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih dalam persekutuan kami malam hari ini, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan di dalamnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Allah. Berikan kami kuasa Roh-Mu yang kudus, pakai hamba-Mu nih ya Tuhan, sehingga mampu berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, ampuni dosa dan salah kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Epanglis hari Sabtu tanggal 7 November 2020, tertulis dalam kitab Perjanjian Baru Injil Matius pada pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Injil Matius pada pasal yang ke-24 ayat pertama sampai dengan yang ke-14. Firman Tuhan tertulis dan akan dibaca demikian bagi kita. Khotbah tentang akhir zaman, bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan itu akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang telah mendengarkan firman ini dan mampu menjadi bahagian di dalam pelaku firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, puji nama Tuhan. Setiap tanda-tanda zaman akan berakhir telah disampaikan dan diberikan oleh Tuhan Yesus
kepada para murid dalam konteks nas ini dengan maksud dan tujuan supaya para murid dan pun orang-orang yang percaya mempersiapkan diri dan tidak kaget terhadap sesuatu di dalam perubahan-perubahan yang terjadi atas kehidupan di dalam dunia ini. Setiap bahagian yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentu merujuk kepada sebuah peristiwa-peristiwa yang akan berlangsung dan terjadi dan nyata, pun dengan maksud agar para murid memahami dan memaknai setiap situasi dan kondisi yang ada yang tidak pernah sama dan selalu berubah, baik itu perubahan dalam diri dan kehidupan manusia dalam dunia ini maupun dalam situasi dan keadaan yang ada di dalam dunia ini. Orang yang taat bisa menjadi murtad, orang yang murtad bisa menjadi orang yang taat. Bahkan dalam sebuah tanda-tanda yang disampaikan oleh Tuhan Yesus menjawab pertanyaan para murid, dimulai dengan sesuatu yang Yesus ingin sampaikan, bahwa inti dari letak di mana kuasa Allah itu hadir dan selalu menjumpai kehidupan manusia dalam bentuk fisik bangunan akan diruntuhkan. Hal ini terjadi tentu mengingat bahwa dalam rentetan setiap peristiwa-peristiwa yang Yesus akan alami pun berawal dari kota Yerusalem. Dan di kota Yerusalem inilah Yesus memberikan sebuah gambaran bahwa setiap peristiwa-peristiwa dalam menolak setiap pemberitaan Injil itu bahwa di dalam diri dan kehidupan orang-orang yang tidak menerima Injil itu atau kabar baik itu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, bahkan menolak setiap bagian-bagian yang disampaikan oleh setiap utusan-utusan Allah dan pun anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus pun mengalami sebuah penolakan oleh manusia yang ada di dalam dunia ini. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Pertanyaan para murid kepada Tuhan Yesus sebagai guru, mereka ingin mengetahui bila manakah hal yang terjadi tentang kedatangan Anak Allah dan Allah itu sendiri, dan apakah tanda kesudahan segala hal yang ada di dalam dunia ini. Yesus memberikan penjelasan bahwa tanda-tanda akan yang berlangsung itu tentu ditandai dengan berbagai hal yang dialami, yang dilakukan, yang dijumpai dalam penyimpangan-penyimpangan yang dibuat oleh manusia, bahkan dalam peristiwa-peristiwa alam yang sepertinya tidak akan pernah mau bersahabat karena tingkah laku dan keegoisan manusia untuk menguasai berbagai hal yang terjadi dan berlangsung di dalam dunia ini. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu,
Yesus memberikan semacam peringatan. Penyesatan itu tentu akan ada, tetapi waspadalah terhadap mereka yang menyesatkan kita, yang mengatasnamakan nama Allah, nama Tuhan Yesus. Tetapi di balik ajaran semuanya itu mengandung hal-hal yang tidak mampu untuk dipertanggungjawabkan dalam sebuah tindakan nyata berdasarkan kasih dan anugerah Allah yang telah ada dan diberikan dalam setiap waktu dan kehidupan manusia. Tanda-tanda segala kesudahan itu pun belum berakhir, kata Tuhan Yesus dalam konteks nas ini. Akan ada banyak peristiwa-peristiwa yang lain yang berhubungan dengan manusia, yang berhubungan dengan alam, dengan manusia yang ada di dalam dunia ini. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Banyak orang yang percaya akan mengalami penderitaan karena nama Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang murtad. Ada banyak orang yang saling membenci, saling menyalahkan satu dengan yang lain, bahkan seolah apa yang dikatakan adalah sesuatu yang benar. Tanpa melihat sebuah standar ataupun nilai yang hakiki yang mendasar daripada petunjuk dan firman Allah. Dalam menyatakan sebuah kebenaran yang sesungguhnya untuk menjadi bahagian yang terpenting yang ada dalam diri dan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ada banyak sifat-sifat manusia yang mempamerkan, yang menonjolkan sifat kebencian dan kedurhakaan, baik benci kepada nama Allah, baik menduakan hati Allah, maupun membenci terhadap sesama ciptaan Allah yang lain. Bahkan nilai kasih tidak lagi menjadi sebuah hal yang bisa dirasakan dalam apa yang dikehendaki oleh Allah untuk dilakukan oleh kehidupan manusia yang ada di dalam dunia. Gambaran hal-hal ini tadilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam mengawali setiap bahagian-bahagian yang akan terjadi dalam kehidupan manusia sebelum hari yang ditentukan oleh Allah itu akan terjadi. Sebelum yang ada di dalam dunia dan manusia yang ada di dalam dunia ini mengalami kesudahan. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus menginginkan hidup kita ini selalu mampu bertahan sampai kesudahannya. Yesus menginginkan kehidupan kita adalah sebuah kehidupan yang memiliki kesetiaan dan mampu bertahan dalam setiap ujian-ujian yang ada di dalam dunia ini, di mana Injil Kerajaan Allah
akan diberitakan bagi seluruh umat manusia dan menjadi sebuah kesaksian bagi segenap umat. Sesudah itu barulah tiba kesudahan yang terjadi menurut petunjuk, kehendak, dan kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan setiap umat manusia. Pertanyaan bagi kita jemaat adalah, apakah awal dari permulaan penderitaan yang ada di dalam dunia ini adalah merupakan sebuah signal atau tanda bahwa kehidupan kita manusia telah berlangsung mengalami sebuah hal-hal seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini? Oleh firman Tuhan kepada kita saat malam hari ini Jumat, janganlah kita menolak, janganlah kita menduakan nama Allah, janganlah kita saling membenci satu dengan yang lain, janganlah kita menghalalkan segala cara untuk memperoleh setiap bahagian dari apa yang kita inginkan tanpa memperhatikan apakah hal yang kita lakukan itu adalah benar dan berkenan kepada Allah. Tidak bisa dipungkiri ketika kita masih ada di dalam kehidupan dunia ini, ada banyak hal yang mempengaruhi pola pikir tindakan kita menurut takaran dan cara-cara pandang manusia yang ada di dalam dunia ini. Tetapi Yesus ingin mengarahkan hidup kita jemaat agar kita tetap selalu bertahan sampai kesudahan, sehingga bahagian-bahagian dari apa yang dikatakan dalam gambaran permulaan penderitaan bahkan sampai kesudahan semuanya telah berakhir dan selesai. Kita tetap mampu dan terlihat kedapatan setia dan menjadi bahagian yang dikehendaki oleh Allah dalam melakukan setiap pekerjaan yang benar yang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati jemaat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman bagi kami malam hari ini. Terpuji nama-Mu yang kudus. Inilah ya Tuhan seluruh kehidupan kami saat ini. Kami percaya lawatan, pemeliharaan dan kasih-Mu ya Allah tetap selalu menuntun, menjaga, memelihara kami, sehingga kami senantiasa ya Tuhan boleh tetap selalu ada dalam jalan dan firman-Mu ya Allah. Pelihara kami ya Tuhan, jemaat-Mu di sini. Berkati kami ya Tuhan dalam setiap pekerjaan dan usaha kami. Lawat jemaat kami ya Tuhan dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah ataupun di rumah sakit saat ini. Dampingi jemaat kami ya Tuhan yang saat ini dalam pergumulan karena situasi dan keadaan pandemi COVID-19 saat ini. Berikan mereka ya Tuhan ketenangan, kekuatan dan kesabaran. Pulihkan ya Allah kondisi kesehatan mereka seperti sedia kala. Berkati ya Tuhan akan segenap persekutuan kami jemaat-Mu di tempat ini. Arahkanlah ya Tuhan hati dan hidup kami, agar kami sungguh-sungguh tetap berpengharapan hanya kepada-Mu ya Allah. Bukan menjadi sebuah pribadi yang penuh dengan kekhawatiran, bahkan sangat jarang untuk memohon setiap bahagian dari apa yang ada dalam hidup kami, supaya dituntun dalam pemeliharaan dan kasih-Mu ya Allah. Jangan kami mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kami secara manusia,
Soalnya kami mampu ya Tuhan bertahan dalam setiap hal yang terjadi. Kami yakin dan percaya Bapa di surga, bahwa pelayanan dan kasih-Mu lah yang memampukan kami untuk tetap menjalani setiap waktu-waktu kami saat ini bahkan selanjutnya. Pulihkanlah ya Tuhan situasi dan keadaan yang berlangsung dan terjadi karena pandemi COVID-19 ini. Kehidupan masyarakat kami Indonesia ya Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami dalam pengambilan keputusan, kami percaya Bapa di surga, kemarahan dan kasih-Mu tetap selalu nyata dalam seluruh kehidupan kami, masyarakat Indonesia saat ini. Berkati ya Tuhan segenap pelayanan jemaat kami di sini, dengan berbagai keterbatasan kami yang ada, Tuhan memperlengkapi kami. Biarlah kami selalu ya Allah tetap mempasrahkan hati dan kehidupan kami supaya dituntun dalam pemarahan dan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu yang kudus. Ini harap mohon dan doa kami kepadamu malam hari ini, yang kami mohonkan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.